Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang lembaga sosial. Menurut Ananda, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan wadah dari seperangkat norma atau kaidah yang mengatur tentang kehidupan kita dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Jadi lembaga sosial itu dia seperti wadah tempat norma-norma tadi dan kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam kehidupan kita itu berkembang. Ibaratnya sebuah ember yang berisi air. Nah, ember itu lembaganya, air itu adalah norma atau aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi lembaga sosial itu berkaitan dengan awal dari nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan membentuk norma. Nah, norma-norma tadi akan berkumpul di dalam suatu wadah yang disebut dengan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini untuk memfungsikannya atau menjalankannya itu lembaga sosial memiliki beberapa asosiasi atau organisasi yang akan menjalankannya. Pertumbuhan lembaga sosial. Lembaga sosial dapat tumbuh atau berkembang secara garis besar itu dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama secara tidak terencana dan yang kedua secara terencana. Nah, bagaimana dia tumbuh secara tidak terencana? Yaitu lembaga sosial ini terjadi secara bertahap atau berangsur-angsur dalam kehidupan manusia. Biasanya ini terjadi karena manusia mengalami atau menghadapi beberapa masalah dalam kehidupannya, sehingga secara berangsur-angsur ini akan memicu timbulnya lembaga sosial. Contohnya, dalam proses kehidupan ketika sistem barter atau tukar menukar barang dianggap sudah tidak efisien, maka secara berangsur-angsur rakyat mulai menggunakan mata uang. Nah, untuk mengendalikan mata uang ini tentu kita membutuhkan sebuah lembaga ekonomi. Nah, lahirlah lembaga ekonomi. Kemudian lahir secara terencana. Nah, lembaga sosial muncul melalui perencanaan yang matang oleh seseorang atau kelompok orang atau orang-orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Selanjutnya adalah karakteristik lembaga sosial. Karakteristik lembaga sosial itu terdiri dari 6. Yang pertama ada setiap lembaga sosial pasti memiliki simbol sendiri atau lambang. Yang kedua, dia memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, biasanya lembaga sosial itu usianya lebih lama daripada orang yang berada di dalam lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga memiliki alat kelengkapan, dan yang keempat memiliki ideologi, dan yang keenam memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Dia tidak mudah hancur begitu saja. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi manifest atau nyata, yaitu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Jadi fungsi ini adalah apa yang kita harapkan dari lembaga sosial ini, apa yang harusnya diwujudkan oleh lembaga ini. Jadi nyata. Kemudian fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten fungsi yang tidak tampak di permukaan, tidak diharapkan masyarakat tapi dia ada. Nah, itu adalah fungsi laten. Tipe lembaga sosial.
terbagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan sudut pandang atau perkembangannya, yaitu terbagi menjadi tipe creative institution atau lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, contohnya lembaga perkawinan. Kemudian ada enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua ada berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, yang terbagi menjadi basic institution, yaitu lembaga yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib. Yang kedua ada subsidiary institution, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap kurang penting oleh masyarakat seperti rekreasi. Nah, yang ketiga ada approved atau sanctioned institution atau lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif dan mampu melaksanakan tugasnya, contohnya lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Kemudian unsanctioned institution, yaitu lembaga yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, contohnya apa? Perjudian, pelacuran, dan sindikat kejahatan. Kemudian ada berdasarkan sudut penyebarannya, yaitu general institution, lembaga yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia, sedangkan restricted institution itu hanya diterima oleh masyarakat tertentu saja. Kemudian ada berdasarkan sudut dan fungsinya, ada operatif institution, yaitu berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara yang diperlakukan atau untuk mencapai tujuan. Kemudian ada regulatif institution, yaitu tujuan untuk mengawasi adat istiadat yang ada atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.